Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai materi ini, mari kita berdoa bersama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita akan masuk pada materi, yaitu mengenai disabilitas. Jadi sebelum kita lanjut di materi disabilitas ini, Bapak Ibu ada yang tahu tentang disabilitas? Cacat. Nah, berarti sudah cukup luar biasa pemahaman tentang disabilitas. Tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu pemerintah menetapkan, istilahnya memberikan penjelasan tentang disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan kesamaan hak. Jadi itu pengertiannya secara undang-undang. Mana istilah bahasa lainnya toh. Kemudian kita lanjut di materi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Ini disabilitas juga dia mempunyai hak yang sama dengan kita. Jadi haknya itu dia juga punya hak untuk hidup. Dia juga harus bebas dari hinaan, bahkan mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum. Mereka juga berhak bersekolah, bahkan bekerja, kemudian beribadah. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, dia juga diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi jangan tersimpan di benak kita bahwa orang yang cacat mental, kemudian yang kurang pendengaran itu kita menghina mereka, bahkan menganggap bahwa mereka itu tidak sepenuhnya untuk kita mau hargai, kita mau apa. Jadi kita punya hak sama sebagai warga negara. Kemudian kita lanjut mengenai jenis disabilitas. Disabilitas fisik, netra, rungu bicara, mental. Di sini maksudnya disabilitas fisik, ada yang bisa jelaskan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disabilitas fisik, Patah kakinya. patah kakinya, kemudian yang tangannya tidak ada. Itu maksudnya disabilitas fisik. Yang jelasnya yang kekurangan anggota badannya itu yang tidak lengkap itu dinamakan disabilitas fisik. Kemudian rungu bicara, yang sering kita dengar itu atau yang kita temui di kalangan keluarga kita itu, dia ada yang gangguan pendengarannya, dalam bahasa Wawoninya itu boko. Kemudian disabilitas netra, mengenai penglihatannya yang terganggu. Kemudian kita lanjut, yaitu penyandang disabilitas berat. Ini kita bisa lihat di gambar ini. Ini maksudnya di gambar ini menjelaskan bahwa ada seseorang yang berbaring di sini, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Jadi kita bisa
simpulkan bahwa disabilitas berat ini berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di sini dijelaskan bahwa disabilitas yang berat itu artinya yang tidak dapat lagi direhabilitasi, tidak bisa lagi melakukan aktivitas kehidupan sehari. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan orang lain. Misalnya seperti mandi, buang air besar, pokoknya dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada bantuan dari orang lain. Jadi ya seperti ini, salah satu contohnya lumpuh. Contoh yang paling mendekat itu, artinya orang lumpuh itu dia tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa ambil air minum, dia bahkan ada yang tidak bisa bicara. Jadi mungkin bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian di sini kita lanjut di materi bicara pelayanan disabilitas di keluarga, memberikan makanan 4 sehat dengan sempurna ya. Jadi kalau bicara pelayanan untuk di keluarga tidak harus kita beda-bedakan antara yang sempurna anggota tubuhnya dengan yang disabilitas, jangan. Karena persoalan hak sebagai warga negara kita itu sama, bagi-bagi di mata Tuhan, hanya persoalan fisik saja. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai rapot di dalam rumah, kita sudah bisa lihat di sini pengetahuan harus menyisakan atau memberikan ruang gerak. Maksudnya orang disabilitas ini jangan kita anggap karena dia serba kekurangan baru kita musimkan di kamar 1x1, tapi dia juga harus kita beri dia ruang untuk dia bisa bergerak ya seperti biasa. Karena ketika misalnya salah satu contoh, banyak di kalangan keluarga kita yang kita lihat yang disabilitas, bahkan dia di dalam rumahnya sendiri itu seperti di penjara. Misalnya yang gangguan, ada di sini contohnya, yang gangguan mental. Kalau di kalangan masyarakat kan banyak kita lihat biasa ada yang gangguan mental karena temperamen atau sering dia memukul orang. Ada biasa dia disimpan dalam satu ruangan, bahkan dia diikat. Kalau kita di Wawon ini pernah terjadi di zaman-zaman dulu, di orang-orang kita tua kita dulu, itu istilahnya dipasung, apakah itu dalam bahasa istilah sekarang. Tetapi itu hanya cerita dulu, sekarang tidak ada lagi yang terjadi. Kemudian kita lanjut mengenai pelayanan di masyarakat. Jadi disabilitas juga punya hak yang sama dengan kita. Dia berhak untuk mempunyai KTP, BPJS, dan yang lain-lain. Bahkan untuk ke masjid, untuk ke toilet khusus. Jadi mereka juga harus diberi kebebasan untuk dia berekspresi. Karena ketika mereka tidak diberikan ruang untuk di tempat-tempat umum, maka mental mereka akan semakin terganggu. Apalagi kalau yang sudah mentalnya memang sudah terganggu. Kemudian pesan-pesan kunci dari materi ini yaitu penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Penyandang disabilitas juga warga negara yang harus diperoleh haknya. Kemudian penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Nah, itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah materi yang dapat saya bawakan hari ini. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri materi ini, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.